lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Seragamnya sudah legalize dari KPK loh. Forum Penyuluh Anti Korupsi harus mulai bergerak, berikhtiar. Kalau kata Ninin sampaikan tadi, kalau penyuluh anti korupsi siapapun bisa. Apanya KPK? Ini bagian dari taubatnya. Kita bisa saling mengingatkan, bisa melakukan penyuluhan kementerian dan lembaga di Pemda-Pemda, lalu di masyarakat. Penindakan dan pencegahan korupsi itu udah 3 trisula. nggak ada lawan malu nih sama Ninin. Ayo, Nah, Ninin, ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Utek-utek. Alhamdulillah, di kesempatan episode kali ini Akang Teteh kita itu alhamdulillah kedatangan beliau, seorang Ninin kesayangan Jawa Barat. Ya, namanya pasti banyak orang sudah tidak asing kenal beliau gitu ya. Nah, beliau adalah Ibu Dr. Haja Evi Syafini Saleha MPD. Ya, kami mengenalnya Ninin Evi Saleha yang solehah gitu ya. Amin. Luar biasa. Nah, beliau ini adalah sosok yang merupakan juga ketua Forum Anti Penyuluh Forum Penyuluh Anti Korupsi di Jawa Barat ya, khususnya ya, Nin ya. Baik, nah akan teh karena memang beliau memang semangatnya ini jangan salah ini seragamnya sudah legalize khusus dari KPK loh, jangan salah ya Nin ya. Luar biasa ini, ternyata tadi ngobrol-ngobrol sekilas ternyata tidak sembarangan nih sosok-sosok yang ada di belakangnya ini yang masuk ke dalam Forum Forum Penyuluh Anti Korupsi. Aduh, Pak Baliut, Kang Galvan, tas sarapan tak acan. Mungkin tos janten penyuluh anti korupsi mah moal. Oh ya, bade kedah belajar heula ka beliau dan Ibu Diana nih, ada kebetulan ada beliau juga. Nah, Kang Teteh, di kesempatan kali ini kita akan bahas seputar itu ya, Ibu ya. Akan membahas seputar apa aja nih isu-isu yang ada berkembang tentang tadi penyuluh anti korupsi yang ada di Pemprov Jawa Barat, apa dan bagaimana dan siapa. Tapi satu acan beranjak ada pantun kangge Ninin spesial kita. Alhamdulillah, Ninin hilap tengah dalam pantun. Dan kedah nih itu Sawios. Ini mah spesial kebanggaan kami nih. Kangge cakep kan Kapan? Iya, tuh sing tarik tapinya. Nah, akhir pekan baca ayat kursi. Cakep. Dibaca nyaring Neng Julaiha. Aduh, cakep. Ini ada pendidikan anti korupsi. Yuk dibahas dengan Ibu Evi Saleha. Cakep. Nah, makanya luar biasa ini. Karena beliau Bu Hajah, kita harus banyak belajar banyak hal nih. Makanya tadi baca ayat kursi, tapi jangan cuma weekend, jangan cuma akhir pekan ya Bu Hajah. Tiap hari belajar Al-Quran. Paling tidak, leres gitu. Nah, bismillah. Bu izin Denten, kita akan tadi sebetulnya tadi sudah ngobrol chit-chat sedikit banyak nih dari beliau. Tadi ternyata ada banyak unsur yang ada di dalam terkait forum penyuluh anti korupsi itu. Sebetulnya upami untuk Akang Teteh nih dan khususnya dan kami juga salesna teh eta teh apa ya, Bu Haji, tentang forum penyuluh anti korupsi khususnya di Jabar, apakah ada di daerah lain juga, wilayah lain juga gitu? Hatur nuhun Neng Ruli. Alhamdulillah saya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas undangan untuk bisa mengisi di Ajib, podcast Ajib yang luar biasa. Amin. Yang Ajib yang bisa memberikan beberapa pencerahan, bisa memberikan informasi dan lain sebagainya. Jadi penyuluh anti korupsi ini merupakan bagian dari profesi yang ada di dalam masyarakat.
dan penyuluh anti korupsi ini diinisiasi oleh KPK melalui SKKNI nomor 303 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BNSP, sehingga ketika seseorang mau menjadi penyuluh anti korupsi harus mengikuti uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi. Di KPK itu ada dua, ada penyuluh anti korupsi, ada API, ahli pembangun integritas. Nah, biasanya ahli pembangun integritas diikuti oleh mereka-mereka yang sudah ada di jajaran eksekutif, gitu, misalnya di kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau penyuluh anti korupsi siapapun bisa, masyarakat luas, perempuan, laki-laki, kemudian ASN atau bukan ASN, siapapun bisa asal dia bisa memenuhi ketentuan ketika atau mengikuti sertifikasi uji kompetensi di LSP KPK yang bekerja sama dengan BNSP. Nah, biasanya kalau namanya profesi kan 3 tahun, Neng. Jadi ada masa harus diulang RCC gitu, rekognisi current kompetensi. Jadi RCC itu rekognisi ulang kalau dia sudah mungkin bisa naik jenjang atau tetap di jenjang yang sama. Ninin itu mengikuti pas setelah pensiun. Jadi kan pensiun itu 1 Januari 2019. Nah, di bulan Agustus itu mendapat informasi dari tim Korsup yang dulu mendampingi tim Korsupnya KPK yang mendampingi Pemda Jabar, menginformasikan bahwa ada penyuluh anti korupsi. Ibu ikut sertifikasi begitu. Nah, ternyata ketika mengikuti itu alhamdulillah berproses dan bisa lulus uji kompetensinya di bulan Desember. Tapi karena ini dengan BNSP sertifikatnya keluar di bulan Februari 2019 gitu. Jadi itu adalah salah satu profesi yang sudah dituangkan dalam SKKNI Kementerian Tenaga Kerja, tetapi sifatnya relawan. Nah, jadi bukan pegawai KPK gitu atau apanya KPK, tetapi disertifikasi oleh LSP KPK. Nah, kenapa? Apakah tiap orang tidak bisa melakukan penyuluhan? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi kalau penyuluhan yang terstandarisasi oleh KPK melalui tadi SKKNI, ya harus mengikuti proses uji kompetensi begitu. Nah, kenapa sih sudah pensiun mau ikut-ikutan? Karena ini bagian dari taubatnya seorang pensiunan ASN, seorang pensiunan PNS, karena sangat disadari, Neng Ruli, Ninin itu pengalaman masa kerja sebelum pensiun 42 tahun 9 bulan. Pensiun di 1 Januari 2019, sangat sadar bahwa banyak hal yang dulu harusnya dikerjakan, mungkin tidak dikerjakan, tapi banyak hal yang bisa jadi tidak boleh dikerjakan, tapi dikerjakan. Seperti halnya sumpah kita ya, dulu ketika jadi PNS kan kita disumpah. Kalau dilihat-lihat masih banyak tuh yang belum bisa dikerjakan, walaupun sudah dibacakan sumpah dengan demi Allah gitu. Nah, ini bagian dari taubat gitu. Maksudnya biar bisa berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemahaman siapapun yang ada di negara kita kaitan dengan pencegahan korupsi melalui kampanye edukasi anti korupsi begitu, sehingga mari lalu mengajak. Nah, kenapa ada forum begitu ya pertanyaannya? Jadi kalau penyuluh anti korupsi ini kan ketika bekerja sendiri-sendiri dengan bekerja bersama-sama pasti berbeda. Dampaknya berbeda, efeknya berbeda. Sehingga waktu itu kita kemudian yang ada di Bandung awal mulanya ada sekitar 20 orang
yang sudah tersertifikasi ngumpul di bulan Februari 2019. Lalu gimana nih caranya supaya kita bisa saling mengingatkan, bisa melakukan penyuluhan, karena kewajibannya minimal 3 kali penyuluhan itu. Jadi maksimalnya silahkan begitu ya. Tapi ketika RCC nanti akan ditanya janji dulu waktu sertifikasi berapa kali penyuluhan, sudah tertunaikan atau belum gitu. Jadi seperti itu. Nah, dengan kita ikut jadi penyuluh anti korupsi, mudah-mudahan bisa berkontribusi walaupun sedikit untuk memberikan edukasi dan kampanye tentang nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh semua orang. Gitu, karena korupsi ini kejahatan luar biasa dan hanya bisa dilawan bersama-sama. Bersama-sama. Jadi kenapa forum? Supaya bisa bekerja bersama-sama. Betul, luar biasa. Ya, wah tadi ya mulia sekali ya Kang Tete ya. Kita mudah-mudahan di Parangan Dugi sampai pensiunnya, tapi sebenarnya nggak harus menunggu pensiun ya Nin ya. Justru itu mah kesempatan Ninin aja pas setelah pensiun. Betul, karena baru disahkan kan 2016 si SKKNI-nya masih gitu. baru-baru masih juga baru. Ya. Nah, kalau Neng Ruli sekarang juga bisa. Kebetulan sekarang nih sedang ada pendaftaran sampai 21 Agustus ya. Wah, sampai 21 Agustus. Jadi nanti siapapun bisa begitu. Siap. Jadi intinya sih untuk pengendalian diri dulu deh. Betul. Luar biasa nih. Jadi semangatnya tadi kalau beliau mah mengistilahkannya pertobatan, tapi lebih kepada tadi panggilan hati, panggilan jiwa setelah sekian puluh tahun Ninin bertugas. Ternyata ada banyak hal yang ternyata bisa kami ditularkan oleh Ninin dan rekan-rekan gitu kepada kami nih. Di antaranya selain ke masyarakat secara umum, secara luas juga teman-teman di ASN ya Nin ya, pada umumnya khususnya betul. Luar biasa. Nin, tadi kalau kami menyimak tadi ada pada akhirnya itu ada sertifikasi ya, walaupun tadi sifatnya relawan gitu. Jadi kepanjangan tangan rekan-rekan di KPK kerja gitu ya. Karena memang jumlah SDM di KPK itu cuma sedikit ya kalau menjangkau seluruh Indonesia. Maka kemudian KPK mengenalkan ini dan sekarang dari 2016 sampai sekarang itu ada sekitar 2.800-an penyuluh anti korupsi yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Di kementerian dan lembaga, kemudian di Pemda, lalu di masyarakat. Ini forumnya kemudian didorong oleh KPK kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk bisa bekerja berkolaborasi dengan forum dan salah satunya melalui pengukuhan. Nah, kami sebetulnya mulai di 2019. Dulu namanya Paksi Jabar, penyuluh anti korupsi Jawa Barat. Nah, tapi kemudian bagaimanapun secara kelembagaan karena ini bagian dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan harus terdaftar juga di pemerintahan. Nah, salah satunya di Kesbangpol sudah terdaftar. Kemudian kenapa? Karena bagaimanapun supaya orang punya keyakinan bahwa kita tidak liar begitu ya. Nah, sehingga akhirnya si forum ini berdasarkan surat dari KPK, para gubernur kemudian mencoba melihat seberapa jauh tingkat kolaborasi bisa dilakukan dan bisa dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Nah, di Jawa Barat ini baru di tahun 2021, di 2021 itu diajukan oleh inspektorat ke Pak Gubernur untuk dikukuhkan. Dan ini adalah provinsi keempat yang diapresiasi di 2021 oleh KPK karena baru 4 provinsi di 2021. Nah, sekarang sudah hampir 31 forum dikukuhkan secara bertahap. Kita dikukuhkan di Maret 2022, tetapi keputusan gubernurnya 10 Desember 2021. Ini di dalam kerangka
menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemprov Jabar. Nah, dari 2019 kita sebetulnya sudah berkolaborasi meskipun belum dikukuhkan Pak Gubernur untuk menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Sedunia di 2019 itu tempatnya di SMA 1 dan waktu itu dihadiri Pak Wagub, ada deklarasi pelajar duta anti korupsi atau pelajar berintegritas itu di 2019. Di 2020 Neng Ruli waktu masih di Dinas Pendidikan kan kita waktu itu menyelenggarakan webinar 2020. Nah, di 2021 dilanjutkan lagi webinar sekaligus juga ada perayaan Hari Anti Korupsinya oleh Inspektorat Leading Sector di Gedung Merdeka. Waktu itu membahas tentang whistleblowing system. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang kolaborasi berjalan dengan baik begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa ada forum, dorongan juga dari KPK untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini penyuluh anti korupsi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Inspektorat maupun BPSDM yang lebih dekat ke situ. Nah, nih Janten tadi disampaikan luar biasa nih, sudah sebegitu rinci sebetulnya yang Ninin sampaikan gitu terkait tadi bagaimana ini pola mekanisme perekrutan menjadi tim, bahkan tadi ditopang oleh Kepgub, bahkan secara nasional juga tadi sudah settle gitu aturan atau regulasi yang mendukung. Dan di 2021 ternyata kita Pemprov keempat ya Nin ya. Sekarang udah alhamdulillah hampir seluruhnya 30. Ya sudah mencanangkan ini, bagian dari ini. Nin, upami sebetulnya apa sih? Masih ingat dulu juga waktu tahun 2020 ini kita melaksanakan webinar itu ya di Tikomdik. Itu mungkin bagian dari perjalanannya itu sendiri. Tapi sebetulnya apa nih sebetulnya yang menjadi pencetus itu? Tadi kalau Ninin spill sedikit gitu menyebutkan bahwa KPK juga terbatas tenaga ahlinya ataupun rekan-rekan yang bersangkutan. Makanya tadi disebutkan ada istilah relawan. Tapi sebetulnya apa nih yang menjadi hal yang mencetuskan bahwa ini tuh harus muncul gitu selain tadi dorongan-dorongan dari banyak aspek. Jadi KPK itu kan sebetulnya punya strategi penindakan dan pencegahan korupsi itu ada 3 trisula disebutnya trisula pencegahan korupsi. Yang pertama yang tentu saja penindakan, yang kedua kemudian ada walaupun sebetulnya penindakan itu bukan nomor 1 gitu, tetapi biasanya kan secara media biasanya lebih langsung lebih mudah kan gitu. OTT lah atau apa gitu itu penindakan. Nah, yang kedua pencegahan. Jadi kalau pencegahan kan dilakukan melalui perubahan sistem. Nah, salah satunya kan KPK sudah mendampingi seluruh Pemda. Dulu mungkin masih ingat Neng Ruli ada MCP. Jadi jadi yang dikomandani oleh Inspektorat. Nah, itu masuk ke pencegahan. Termasuk ada perbaikan sistem misalnya di DPM PTSP gitu ya, di pajak misalnya. Sekarang kan dengan online segala macam, peningkatan pelayanan publik. Nah, lalu yang ketiga pendidikan. Jadi di sini kita salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini di 2018 itu ada komitmen bersama penandatanganan antara KPK dengan 5 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pan-RB waktu itu, dan satu lagi Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sana ada 5 kementerian yang bersama-sama menandatangani tentang pendidikan anti korupsi. Nah, kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kemenag itu untuk pendidikan di sekolah. Sementara kalau Kementerian Dalam Negeri pendidikan untuk ASN gitu. Jadi oleh karena itu di 2019 lahir 2 Pergub. Nah, itu dia. Jadi Pergub nomor 55 tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi bagi ASN. Lalu yang kedua Pergub nomor 60 tahun 2019
bermakna atau tentangnya pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat. Jadi makanya kenapa di 2020, di 2021 kita melaksanakan webinar, kita kolaborasi dengan Pemprov Jabar. Jadi ini sesungguhnya bagian dari pendidikan dan edukasi anti korupsi di dalam kerangka melaksanakan tadi trisula penindakan atau pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi yang paling efektif adalah melalui pendidikan dan kampanye, termasuk melalui pencegahan. Kalau penindakan kan jumlahnya hanya terbatas. Justru dengan pendidikan dan pencegahan kita ingin orang takut melakukan korupsi dan orang tidak mau melakukan korupsi. Tapi proses pasti panjang. Jadi artinya kita tidak bisa melihat dengan cara misalnya atau dengan ingin melihat hasilnya seperti membalik telapak tangan atau seperti makan cengek dan tahu langsung gitu. Kejeletot. Tapi ini pasti berproses. Betul. Nah, yakin aja bahwa kontribusi sekecil apapun pasti akan jadi catatan amal baik ya. Jadi mengenai hasil bukan bagian kita. Kita mah berupaya, berikhtiar, berproses begitu. Nah, salah satunya adalah yang Pergub 55 ini itu bagi ASN sudah dilaksanakan. Komandannya BPSDM. Jadi di Pergub itu disebutkan tanggung jawabnya ada pada BPSDM sehingga BPSDM melakukan insersi pendidikan anti korupsi pada setiap pelatihan. Nah kan mungkin ketika Neng Ruli ikut pelatihan kearsipan, pelatihan tentang public speaking atau pelatihan apapun pasti ada 2 JP gitu ya untuk pendidikan anti korupsi. Jadi sebetulnya kan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengingatkan. Karena sebetulnya kompetensi itu sudah ada sih pada ASN, kan sudah baca sumpah. Semestinya sudah melekat dengan sendirinya kan gitu. ini Cuma kan harus sering diingatkan. Refreshment. Gitu. Pilih hila apa ternyata. Nah kan diingatkan itu antara lain melalui itu gitu insersi. Nah kayak di 2021 itu saya sebagai ketua forum Paksi Jabar waktu itu diundang oleh BPSDM dan oleh Dinas Pendidikan. Jadi oleh BPSDM diundang bersama Dinas Pendidikan untuk membahas ini kira-kira nih kompetensi anti korupsi khusus buat teman-teman pendidik dan kepala sekolah seperti apa? Apakah diikut sertakan jadi penyuluh anti korupsi? Karena kalau auditor dan WI itu didorong untuk mengikuti penyuluh anti korupsi sebagai penguatan kompetensi anti korupsinya. Nah, kalau kepala sekolah gimana? Lalu kita berbincang, akhirnya berkesimpulan bertiga bahwa kita harus membantu kepala sekolah di dalam manajemen sekolahnya. Maka kemudian kan BPSDM punya LSPPDN. Betul. Nah, BPSDM mengajukan ada 8 standar kompetensi khusus bagi kepala sekolah. Ya, bisa disebut kepala sekolah berintegritas. Kenapa kepala sekolah? Karena kita yakin dengan teladan kepala sekolah, maka satu sekolah itu akan baik. Satu sekolah itu akan terus-menerus berikhtiar untuk jadi berintegritas begitu. Nah, maka mulailah di 2021 kerjasama ketiganya, BPSDM, kemudian Dinas Pendidikan dan Forum Penyuluh Anti Korupsi. Nah, saya kami di Forum Penyuluh Anti Korupsi kebagian nyusun modul. Nah, kebetulan kita juga mengajak teman-teman kepala sekolah yang punya kemampuan menulis dan lain sebagainya untuk menuangkan pengalamannya. Akhirnya jadilah di 2021 satu kali pelatihan untuk 39 orang kepala sekolah. 35 orang kepala sekolah yang sekolahnya ditunjuk jadi penyelenggara BLUD
dan 4 orang teman-teman yang menyusun modul anti korupsi. Jadi mereka yang pertama. Lalu itu di 2021, 2022 dilanjutkan dengan 51 kepala sekolah dan 90 calon kepala sekolah. Wah, luar biasa. Sehingga ketika calon kepala sekolah ditempatkan, maka mereka sekaligus diberikan sertifikat kepala sekolah berintegritas. Maknanya apa? Karena Pak Kadisdik waktu itu Pak Dedi Supandi yang sekarang Pak Asisten, itu meyakini kalau mulai calon kepala sekolah sudah dilatih dan disertifikasi, mereka akan punya pengendalian diri lebih baik. Begitu ketika awal melaksanakan tugas begitu. Jadi pada akhirnya ya jadilah 90. Nah, tahun ini BPSDM meminta ke Disdik untuk mengirimkan 169 kepala sekolah. Jadi tahun ini baru selesai 3 angkatan. Wow. 3 angkatan berarti sekitar 129-an, nanti Oktober katanya 40 lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu maka akan terus bergulir dan budaya berintegritas di Jawa Barat bisa terwujud. Betul. Amin. Dan jauh lebih baik lagi ya. Seperti itu ya Nin ya. Luar biasa. Jadi tadi kalau Ninin sampaikan kronologisnya dari tahun 2019 kita sudah regreg ya. Kang Teteh kita sudah punya Pergub dan itu dua-duanya mengcover kedua unsur tadi. Dari pihak Satuan Pendidikan tadi yang Pergub 60 ya Nin ya. Lalu yang Pergub 55-nya untuk kita-kita nih ya Kang Teteh ASN nih. Jadi jangan lupa makanya kenapa salah satu di Antawisna di BPSDM nggak heran kita akan selalu ketemu pendidikan anti korupsi nih. Dan luar biasanya kami mengapresiasi ternyata untuk di satuan pendidikan tadi yang kepala sekolah bahkan calon kepala sekolah juga sudah turut langsung untuk dilibatkan ya nih. Biar tadi nilai-nilai integritasnya sudah langsung menyerap nih sebelum bertugas minimal gitu ya, jadi pengendalian diri betul. Gitu. Nah, satu lagi ada yang lupa Neng. Pengurus Forum Penyuluh Anti Korupsi namanya jadi Kujang Bersatu Jawa Barat. Apa ini? Kenapa gitu ya? Jadi pada saat dikukuhkan Pak Presiden Pak Gub itu namanya sudah Kujang Bersatu. Sebelumnya pun sebelumnya Paksi Jabar. Paksi, Nah, ketika kita mengajukan untuk dibuat akte notaris, nama Paksi Jabar itu ditolak terus oleh Dirjen AHU-nya gitu. Harus cari nama lain. Kenapa ditolak terus? Karena katanya sudah ada yang pakai Persatuan Artis Komedi Seluruh Indonesia. Identiknya ke sana nanti. Jadi pada akhirnya kemudian kita berembuk, lalu akhirnya diambil nama itu dan diterima. Nah, begitu kita sudah punya akte notaris itu, kebetulan Bu Inspektur, kita audiensi ke Bu Inspektur, akhirnya diajukan jadi keputusan gubernur. Jadi di keputusan gubernurnya Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. Jadi kenapa Kujang? Kujang itu senjata kita Jawa Barat. Jadi kita ingin berani seperti kita memegang kujang untuk berantas korupsi lalu yang kedua bersatu karena se-Jawa Barat kan tidak hanya satu kabupaten tapi banyak. Jadi bersatu Kujang Bersatu Jawa Barat. Lalu yang berikutnya kita ingin dengan tagline-nya Pak KBJB itu tagline-nya babarengan ngalawan korupsi. Jadi kita ingin bersama-sama, makanya kerjasama dengan BPSDM, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, sekarang kolaborasi dengan AJIP, kan luar biasa. Betul. Bisa jadi bagian yang lebih banyak gitu ya. Betul. Setelah dikukuhkan itu 2022 kita melaksanakan webinar dengan judulnya apa webinar waktu itu menjadi ASN berintegritas itu keren. Nah, iya. Kalau nggak salah dengan pusat juga ya Bu ya? Dengan BPSDM waktu itu, tapi yang hadir dari KPK, dari mana narsumnya ya, betul. Banyak unsur, banyak pihak yang terlibat, itu luar biasa ini. Jadi jangan diragukan lagi nih, semangat gitu, betul. Tadi harus mulai bergerak, berikhtiar, kalau kata Ninin sampaikan tadi. Perkara hasil itu di luar kendali kita, tapi kita sama-sama
tadi dengan semangatnya ya Nin ya, Ya. bersatu bergabung untuk tadi Jawa Barat yang tadi berintegritas untuk kami-kami khususnya nih teman-teman ASN-nya. Nin, upami tadi kami menyimak ternyata memang perjalanannya sedemikian ya dari tahun 2019 bahkan mungkin sebelum-sebelumnya bahkan tadi ya itu bahkan di tataran nasional sudah sebegitu ininya gitu aman gitu regulasi, dan untuk di Pemprov juga tadi Nenin disampaikan berulang-ulang ada pergubnya yang melindungi itu gitu. Nih, kalau misalnya kami Nenin khususnya yang berkaitan Pergub nomor 55-nya tahun 2019 untuk teman-teman ASN nih, ini harus seperti apa nih sebetulnya jiwa-jiwa yang memang melekat. Kalau tadi Nenin sampaikan juga ya semestinya mah banyak kayu gitu kayak yang kalau misalnya mau wujud nyata bisa ikut juga tadi jadi penyuluh gitu ya, atau jadi ahli pembangun integritas. Nah itu tadi kalangannya tertentu ya Nin ya. Jadi dua sebetulnya selama ini yang ahli pembangun integritas itu lebih banyak di tataran eksekutif, di lembaga, di kementerian, di Pemda. Nah, tapi siapapun boleh gitu. Termasuk ada salah seorang di PBJ nih, teman kita yang ada di Biro PBJ, saya lupa namanya. Beliau sudah API gitu. Nah, di Inspektorat sudah ada 5 penyuluh anti korupsi, di Bapeda ada 1, di BPSDM ada 1. Nah, nanti tinggal dari BKD nih. Nah, BKD biasanya nggak jauh-jauh dari Kang Irman dan tim PKAP. Walaupun harus ikut biar forumnya nanti bisa diisi oleh yang muda-muda. Gitu. Jadi teman-teman yang Ruli misalnya nanti ikut aktif sehingga nanti bisa bersama-sama dengan ASN lainnya. Amin. Gitu. Bismillah nih, mudah-mudahan tadi ya. Uji komnya online kalau untuk yang muda, dan ini dari rekognisi pengalaman. Jadi artinya bukan berdasarkan diklat atau apa, tapi kita kan sudah, apalagi Neng Ruli dulu di Disdik, di BKD pasti melakukan pengalaman melakukan kampanye anti korupsi ke siapapun misalnya. Nah, itu bisa dijadikan bukti bahwa saya sudah melakukan penyuluhan. Hanya tinggal di uji kom dan nanti dilihat ini memang sudah kompeten, maka akan dapat sertifikat dan itu berlaku 3 tahun. 3 tahun gitu. Jadi tidak boleh kalah oleh semangat Ninin yang sudah pensiun, sudah lama gitu. Jadi yang muda-muda harus lebih semangat. Betul, nggak ada lawan malu nih sama Ninin. Ayo. Membangun semangat kita nih untuk kebaikan-kebaikan insya Allah ya untuk Jawa Barat pada umumnya. Iya, betul. Nin, misalnya tadi disampaikan seperti halnya yang sudah disampaikan tadi. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya oleh forum penyuluh ini kan tadi ada di satuan pendidikan dengan dinas pendidikan, terus tadi juga untuk lingkungan ASN-nya sendiri dengan BPSDM gitu kan, bahkan kolaborasi dengan 3 unsur tadi. Kalau lebih khusus misalnya tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol nih dengan timnya Ibu juga, sebenarnya kan isu anti korupsi itu luas, tidak melulu tadi hanya di satuan pendidikan, tidak melulu hanya untuk kami pegawai ASN, tapi menyeluruh gitu, semua unsur, semua lini yang perlu terlibat. Ini tim penyuluh ini sendiri masuk juga kah ke hal-hal di luar tadi, di luar unsur ASN, di luar unsur satuan pendidikan, dan seperti apa yang sejauh ini? Mulainya sebetulnya kita lebih banyak di masyarakat dan itu dilakukan oleh individu-individu penyuluh karena secara moral penyuluh anti korupsi setelah disertifikasi itu punya kewajiban untuk melakukan penyuluhan. Misalnya Ninin pernah melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di kelurahan dekat tempat tinggal Ninin misalnya, karena itu bagian dari upaya untuk memberikan penyuluhan. Kan ibu-ibu tim penggerak PKK mah banyak yang katakanlah
berhubungan dengan pendidikan anak-anak segala macam gitu. Lalu ada teman-teman kami yang sebelumnya bergerak aktif di Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, maka aktivitasnya di sana. Lalu kalau forum misalnya kemarin pernah menyelenggarakan kegiatan bersama Hakordia, lalu menyelenggarakan penyuluhan atau mendongeng itu di Car Free Day misalnya. Sebelum COVID itu kita sudah melaksanakan beberapa kali Car Free Day. Jadi banyak sekali Neng yang bisa dilakukan termasuk di rumah. Yang paling utama memberikan pemahaman kepada keluarga dulu supaya mereka mempunyai pemahaman yang benar tentang anti korupsi ini. Karena 9 nilai anti korupsi ini kan bagian yang sangat melekat dan harus jadi karakter siapapun gitu. Tidak terbatas gender, tidak terbatas dewasa atau anak, tetapi akan lebih bagus ketika pendidikan dari mulai di rumah, di sekolah itu sama-sama menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini begitu. Siap. Jadi karakter ya, karakter yang dibangun karakter, ya. Begitu. Betul, pendidikan karakter juga harus melekat. Tadi pasti akan sangat kental kaitannya dengan tim di satuan pendidikan, dinas pendidikannya nih. Betul. Seperti itu. Dan di keluarga juga ternyata tadi ya peranan-peranan kita, peranan-peranan kecil, enggak kecil juga ya kalau di keluarga justru menjadi dampaknya luas. Kadang-kadang Neng Ruli ibu-ibu teh suka tidak terasa mengajari berbohong. Nah, leres tah kumaha tah ya, itu harus diingatkan terus gitu. Betul. Contoh misalnya ketika malas nerima telepon dari siapapun, ke anaknya bilang, Neng tampi telepon mamah teu aya gitu. Padahal mah aya gitu ya. Itu tuh secara tidak langsung mendidik untuk tidak jujur. Jadi ada 3 nilai sebetulnya yang sangat prioritas untuk ditanamkan, disebutnya nilai inti. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu mulai dari keluarga. Kalau anak sudah ditanamkan 3 nilai inti ini, yakin dia akan punya fondasi yang kuat ketika berhubungan dengan orang-orang siapapun di luar. Betul. Jadi pada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang masih punya anak-anak kecil, itu 3 nilai itu. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Insya Allah anak-anak akan punya karakter yang baik, yang kuat ya Nen ya. Kalau fondasinya tadi udah kuat, nanti kemanapun juga akan bisa survive gitu kan. Ada 9 sih nilai anti korupsi. Jadi nilai inti tadi, yang kedua nilai sikap. Kalau nilai sikap berani, peduli, adil. Lalu yang 3 lagi nilai etos kerja. Kalau nilai etos kerja sederhana, mandiri, dan kerja keras. Luar biasa. Jadi 9 nilai anti korupsi yang harus terus-menerus ditanamkan dan jadi karakter siapapun. Pada siapapun ya Nen ya. Apalagi kalau bisa mulai dari kecil kita tanamkan di rumah untuk anak putra-putri kita gitu ya. Betul. Jadi dikikis hal-hal yang tadinya sifatnya akan men-trigger pada hal-hal yang tadi. Kadang-kadang makan bercanda atau apa. Nah, itu sekarang sudah harus mulai dikurangi karena nerap kalau di golden age di 5 tahun pertama. Siap Nin. Terakhir Nin, ada himbauan nih untuk kami khususnya teman-teman ASN di Pemprov Jabar khususnya atau secara umumnya gitu teman-teman ASN terkait isu anti korupsi ini sendiri, dan bagaimana nih Ninin mungkin menghimbau teman-teman untuk turut serta gabung ke tim penyuluh. Jadi yang pertama Ninin sih mengingatkan saja bahwa semua ASN termasuk P3K yang baru diangkat di awal pasti membacakan sumpah. Betul. Sebagai PNS, sebagai P3K. Dipegang aja itu sumpahnya, karena itu jadi bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakan. Nah, berupaya untuk memenuhi itu. Maka ketika sumpah itu dijalankan, dia sudah bisa dinyatakan mempunyai nilai-nilai anti korupsi, karena di sumpah itu semuanya nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, pelaksanaan
arahannya Pak Gubernur kaitan dengan PNS ASN di Jawa Barat itu kan ada 3 kata Pak Gubernur kan waktu itu ya, profesional, netral, dan integritas. Jadi beliau kan selalu menghimbau itu gitu. Nah, sehingga dikuatkan oleh Pergub tadi. Nah, salah satu upaya untuk pengendalian diri hayu jadi penyuluh anti korupsi. Jadi kalau label memang tidak terlalu penting. Tetapi ketika ada label seperti Bapak Ibu, ketika labelnya jadi PNS, yang laki-laki mau punya istri lebih dari 1, walaupun menurut agama boleh, kan harus memenuhi syarat. Karena PNS, labelnya PNS. Kalau bukan PNS mah mau 4 juga atau tidak usah izin-izinan kan gitu. Tapi karena PNS, nah ini juga ketika ASN jadi penyuluh anti korupsi, minimal jadi pengendalian diri bagi dirinya sendiri. Bonusnya adalah bisa memberikan penyuluhan pada yang lain karena sudah punya sertifikat. Nah, ketika memberikan penyuluhan pada yang lain, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu yang bermanfaat, ketika meninggal pun kita sudah punya pahala yang mengalir. Amin. Jadi bekalnya dunia akhirat, jangan hanya di dunia saja. Setuju. Ini luar biasa ya, komprehensif ya. Kalau dengan beliau mah tadi dunia akhiratnya disiapkan katanya Kang Teteh. Hayo makanya niatkan kita jantan penyuluh anti korupsi untuk dunianya dan juga akhiratnya gitu. Jadi kita udah tenang. Ada ilmu yang banyak atau manfaat yang banyak di situ nanti ya. Ini natur nuhun ya, sudah berkenan. Nanti mudah-mudahan timnya juga bisa berkenan ya Nin ya. Jadi jangan sekali ini karena nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Banyak hal yang bisa kita obrolkan. Siap. Nanti berikutnya mungkin Bu Diana dan tim lainnya ya Nin ya. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan juga KBJB. Kami juga punya IG-nya juga nih kata Ninin. Jangan lupa di follow ya. Kita cari ilmu-ilmu atau info-info yang menarik. Termasuk tadi kalau mau jadi penyuluh. Ya Nin ya. Harus. Nanti ditagih sama Ninin. Baik, hatur nuhun sekali lagi Ninin. Terima kasih Ajib ASN Jabar ikut bicara.